Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Amma ba'du faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumina fid dharain amin radhiyallahu ankum. Ila an qala walau ra'at au qa'at bahimatun habban. Kita telah membahas tentang bagaimana syarat-syaratnya sholat. Yang kemarin disebutkan ada dua, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian yang kedua adalah suci dari najis. Najis yang tidak ma'fu. Kemarin sudah dijelaskan panjang lebar apa saja jenis-jenis najis itu. Berikut pembagian najis yang ada 4, dari yang ma'fu atau ghair ma'fu, ma'fu fil ma', ma'fu fil libas, fil ma' atau fi ghairil ma'. Kemarin sudah dijelaskan semua, yang pembagiannya ada 4, sekarang ada permasalahan. Kemarin juga dijelaskan pula seperti apa kotoran-kotoran hewan, itu semuanya kemarin dijelaskan menurut mazhab kita Syafi'i al-Mu'tamad. Kotoran hewan maupun kencingnya itu tetap najis menurut wajah al-ashah. Hanya ada beberapa ulama kita mazhab Syafi'i seperti Imam al-Ustukhri, kemudian al-Imam ar-Rawiyani itu mengatakan bahwa kotoran hewan atau kencingnya itu adalah suci. Dan ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal. Kemarin sudah dijelaskan. Nah, sekarang ada permasalahan walau ro'at au qo'at. Lamun kok ngerti. Lau rosat bukan ro'at. Walau rosat lamun kok ngising. Buang air besar. Au qo'at utawa muntah. Apa bahimatun hewan. Muntahaken atau ngising habban ing wiji. Ada permasalahan kalau seandainya ada hewan yang mengeluarkan kotorannya itu berupa biji-bijian. Maka bagaimana hukum biji-bijian ini? Apakah najis atau mutanajis? Atau bahkan suci? Boleh dimakan atau tidak boleh dimakan. Nah, ini ada permasalahan yang akan disebutkan oleh mu'allif hadzal kitab. Kata beliau, kalau seandainya keluar kotoran, hewan itu mengeluarkan kotoran atau muntahan berupa biji-bijian. Maka hukumnya bagaimana? Fa'ing kana sulban. Mongko lamun ko ono apa hab iku sulban itu atos, keras. Kerase bihaitsu lau zuri'a kelawan sekirane lamun kok ditandur. Apa hab nabata mongko tukul apa hab itu. Kalau seandainya hewan itu mengeluarkan atau memuntahkan kotoran yang berupa biji-bijian, maka harus dilihat biji-bijiannya itu keras atau bukan. Kalau biji-bijian yang dikeluarkan dari hewan itu adalah keras, kerasnya sekira seandainya ditanam itu bisa tumbuh, maka gimana hukumnya? Famutanajisun mongko iku hukume najis. Mutanajis ini hukumnya mutanajis, artinya bukan najis biji-bijiannya itu langsung najis, enggak, tetapi terkena najis. Kalau terkena najis gimana? Yugsalu famutanajisun yugsalu kang bisa diumbah atau dibasuh
apa mutanajis apa hab wa yukalu lan kena dipangan apa hab. Kalau yang dikeluarkan atau dimuntahkan oleh hewan itu biji-bijian yang masih keras yang seandainya ditanam itu bisa tumbuh, maka hukum daripada biji-bijian itu hukumnya mutanajis. Artinya terkena najis saja, bukan najis. Karena ada perbedaan antara mutanajis dengan najis. Kalau najis itu zatnya najis, tapi kalau mutanajis itu zatnya suci tapi terkena najis. Kalau terkena najis berarti bisa disucikan. Dicuci, setelah dicuci bisa dimakan, boleh dimakan. Artinya setelah suci. Berarti kalau biji-bijiannya itu keras, yang sekira kalau ditanam itu bisa tumbuh, maka ini hukumnya adalah mutanajis. Kalau mutanajis bisa disucikan, dan kalau sudah disucikan bisa dimakan, boleh dimakan. Wa illam yakun sulban, kalau tidak keras, fanajisun mongko hukumnya najis, mongko iku najis. Artinya kalau biji-bijian yang keluar dari hewan atau dimuntahkan oleh hewan itu tidak keras, nah, sudah lebur atau sudah hancur misalnya, maka ini hukumnya najis, bukan mutanajis. Artinya tidak bisa disucikan dan tidak bisa dibersihkan dan tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena najis. Maka harus dilihat, kalau yang dikeluarkan hewan itu adalah biji-bijian yang masih keras, kerasnya itu bisa diukur, seandainya ditanam pun bisa tumbuh, maka hukumnya biji-bijian ini adalah mutanajis. Artinya mutanajis itu bisa disucikan, dibersihkan, dan boleh juga dimakan. Tetapi kalau yang dimuntahkan atau dikeluarkan oleh hewan itu biji-bijian sudah hancur misalnya, maka bukan mutanajis tetapi najis, tidak boleh dan nggak bisa disucikan, juga tidak boleh dimakan karena najis. Inilah perbedaan antara mutanajis dengan najis. Kalau mutanajis berarti zatnya itu, barang itu suci, hanya terkena najis. Jadi kalau terkena najis bisa disucikan. Tetapi kalau najis zatiahnya itu, kahanannya itu, barang itu adalah najis. Ini perbedaannya. Kalau najis tidak bisa disucikan dan tidak bisa diapa-apakan yang namanya najis. Ini perbedaan antara mutanajis dengan najis. Jadi harus kita lihat bahwa ketika hewan itu kotorannya berupa biji-bijian atau memuntahkan biji-bijian, maka harus dilihat biji-bijian itu keras apa bukan. Kalau keras, untuk mengetahui keras itu seukuran apa, maka keras sekira ketika ditanam itu bisa tumbuh. Artinya berarti tidak berubah sama sekali itu. Tidak berubah sama sekali. Kalau memang tidak berubah sama sekali, artinya masih keras, kalau ditanam pun bisa tumbuh, maka ini dihukumi mutanajis, terkena najis saja, bisa disucikan, dan kalau sudah disucikan juga bisa dimakan, boleh dimakan. Tetapi kalau ketika keluar itu bukan sulep, bukan keras, tetapi sudah hancur misalnya, maka ini hukumnya najis, tidak bisa diapa-apakan. Najis namanya. Kalau terkena pakaian, ya berarti hukumnya kayak kemarin, najis itu. Kalau sholat terkena pakaian, maka tidak sah. Atau badan kita terkena najis yang seperti itu juga tidak sah. Maka ini pembahasan tentang najis ini harus kita paham, dan memang percontohan atau pembahasan ulama seperti ini memang terjadi dan waqi'i. Misalkan ada hewan yang memang makan biji-bijian yang bijinya itu keras sehingga tidak bisa hancur di dalam perutnya dan keluar lagi, maka itu disebut mutanajis, bukan najis. Tapi kalau keluarnya itu biji-bijian sudah hancur, maka najis. Ini walam yubayyinu lan orang jelasaken sapa fuqaha, orang jelasaken hukma ghairil habbi ing hukume liyane wiji-wijian, wijen. Dan para ulama ini yang dijelaskan tentang masalah ini hanya menjelaskan tentang permisalan, percontohan, yaitu seperti biji-bijian itu tadi.
Nah, tidak menjelaskan yang lain. Seperti misalnya telur misalnya. Kemudian laws, jus, apa namanya kayak model ini apa biji-bijian yang keras lah pokoknya itu. Nah ini ketika misalnya dikeluarkan, maka ini bagaimana hukumnya? Ini para ulama tidak menjelaskan, akan tetapi dalam kitab atau dalam syarahnya I'anatul Thalibin, beliau menjelaskan bahwa idza qa'atil bahimah aw rasathu aw qala fin nihayah wa qiyasuhu ayil hab fil baidi law kharaja minhu sahihan ba'da ibtila'ihi bihaitsu takunu fi quwwat khurujil farah an yakuna mutanajjis la najisan. Jadi menurut An-Nihayah, kitab An-Nihayah itu dijelaskan bahwa seperti juga kalau misalnya telur itu kan keras. Kalau misalkan ditelan dan tidak hancur telur itu, kemudian sampai keluar lagi telurnya ini, maka itu suci mutanajis, sama hukumnya seperti biji-bijian tadi. Artinya bisa menjadi gambaran bahwa ketika biji-bijian atau apa saja yang dimakan oleh hewan, kemudian ketika hewan mengeluarkan kotorannya atau memutahkan kotorannya itu, kok yang dimakan itu masih berupa asli misalnya, tidak hancur istilahnya, masih keras, masih ini, maka hukumnya adalah mutanajis, bukan najis. Artinya kalau tadi misalkan telur tinggal dicucikan aja, dicuciin, kalau dicuci habis itu boleh dimakan. Karena hukumnya seperti tadi biji-bijian. Biji-bijian ketika dimakan oleh hewan dan tidak hancur, kemudian dikeluarkan lagi atau dimuntahkan, masih keras itu tadi, maka hukumnya mutanajis, bukan najis. Artinya bisa disucikan dan boleh dimakan, bisa dimakan kalau sudah disucikan. Nah ini, makanya kata beliau, walam yubayyinu hukma ghairil habbi. Tapi oleh di dalam kitab An-Nihayah itu dijelaskan demikian. Artinya bisa disamakan, yang lain bisa disamakan. Misalnya ada hewan makan kelereng, misalnya kelereng kan nggak bisa dihancurkan di dalam perut itu, kemudian keluar lagi ya berupa kelereng, maka kelereng itu hukumnya mutanajis, bukan najis. Artinya dicucikan, habis itu disuci ya sudah jadi suci, dibersihin, habis itu jadi suci, bukan najis, karena memang tidak berubah, tidak yastahilu fil batan fil jauf. Qala dawuh sapa syekhuna guru kita Ibnu Hajar Al-Haytami, dawuh ngaten, walladzi yadhharu utawi kaul yadhharu kang pertelo walladzi, walladzi yadhhariku annahu temen setuhune ghairil hab, sak liyane wijen, wiji-wijian iku inta ghayyara lamun kok berubah apa ghairul hab, berubah an halihi saking tingkahe ghairil hab, oleh berubah qoblal bala'in dalam sadurunge tilek, ditelan, walau yasiron senajan sithik berubah iku panajisun mongko iku najis, mongko najis tuh najis. Nah sekarang begini, kan tadi para ulama tidak menjelaskan hukum selain biji-bijian, tetapi Imam Ar-Ramli dalam kitab An-Nihayah itu menjelaskan tadi hukumnya hanya dikiaskan saja. Nah ini Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan bahwa az-zahir walladzi yadhhar itu artinya bahwa kata beliau, pendapat beliau bahwa selain biji-bijian, kalau dikeluarkan oleh hewan atau dimuntahkan oleh hewan, itu kalau memang berubah dari sesuatu, dari berubah dari yang sebelum ditelan, walaupun perubahan itu sedikit,
taghayyara an hali qoblal bal'i walau yasiran fanajisun mongko iku najis. Wa illa wa illam yataghayyar famutanajisun mongko iku hukume najis. Hukume mutanajis, terkena najis. Nah, hampir sama keterangan tadi yang di dalam An-Nihayah. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami juga menjelaskan bahwa kalau memang ulama-ulama dahulu itu tidak menyebutkan tentang sesuatu yang berhubungan dengan selain biji-bijian. Tadi kan menyebutkan tentang biji-bijian. Kalau selain biji-bijian, kata beliau, kalau memang nanti ada perubahan sebelum ditelan dan sesudah ditelan, walaupun perubahannya itu sedikit, kalau memang berubah, maka hukumnya najis. Artinya najis berarti sudah menjadi najis. Tidak boleh diapa-apain. Tetapi kalau tidak ada perubahan sama sekali seperti aslinya, maka itu hukumnya mutanajis. Artinya mutanajis bisa disucikan, dan setelah disucikan itu berarti suci. Kalau bisa dimakan berarti boleh dimakan. Kayak tadi hukumnya. Jadi berubah atau tidak, kata beliau. Kalau berubah walaupun sedikit, itu hukumnya najis. Tapi kalau tidak berubah, hukumnya mutanajis. Nah, ini kemarin ada beberapa pertanyaan yang kayak kopi luwak itu ya, kopi luwak. Kopi luwak. Di kopi luwak itu kan katanya, ini saya nggak pernah cuman berdasarkan keterangan dari orang-orang yang bertanya itu bahwa kopi luwak itu kopinya dimakan oleh luwak, kemudian keluar sama persis, tidak berubah sama sekali. Tapi jadi kahanannya ainiyahnya itu nggak berubah, tetapi menjadikan enak gitu loh maksudnya. Katanya tuh begitu, menjadikan enak katanya. Tetapi tidak berubah, memang ainiyahnya itu berubah, hanya rasanya yang berubah. Nah ini kalau memang ainiyahnya tidak berubah, maka ya berarti mutanajis, disucikan. Kalau memang betul-betul tidak berubah seperti aslinya itu ya, seperti aslinya. Gambarannya tidak berubah tadi sudah disebutkan, seandainya ditanam lagi misalnya, itu bisa tumbuh. Itu untuk ukuran tidak berubahnya atau kerasnya itu. Jadi kalau biji-bijian misalnya, tadi kopi kan termasuk biji-bijian berarti. Ini kalau misalkan keras, kalau seandainya ditanam itu bisa tumbuh, berarti keras. Ya kalau seperti itu berarti hukumnya mutanajis, bukan najis. Tapi kalau berubah istilahnya, dari sebelum dimakan, sebelum ditelan, setelah ditelan, keluar lagi setelah ditelan itu, kalau ada perubahan, walaupun sedikit, maka ini hukumnya najis, kata beliau. Maka bisa disimpulkan bahwa sesuatu yang keras ketika dimakan oleh hewan kemudian keluar lagi, apa keluarnya melalui kotorannya itu atau dimuntahkan, maka harus dilihat berubah atau tidak berubah. Kalau berubah walaupun sedikit, maka jadi najis. Tapi kalau tidak berubah, maka jadinya mutanajis. Ini tadi sudah dijelaskan tentang najis dan mutanajis. Wa fil majmu'i, lan dinukil ing dalam kitab al-majmu' an Syekh Nasrin, saking Syekh Nasr, apa sing dinukil al-afu, di sepuro an bauli baqarid diasati, saking uyuhe sapi sing dinggo ngiling halal habi, ngiling halal habi ngatasé wiji-wijian. Ini ada kaul yang di dalam kitab Majmu, di dalam kitab Majmu dinukil dari Syekh Nasr bahwa air kencingnya sapi yang dibuat giling atau menghancurkan itu kan biasanya ada buat menggiling rempah-rempah atau menggiling biji-bijian, itu ada. Kalau itu alat dahulu di Yaman itu masih banyak gitu. Dulu itu jadi untuk penggilingan bahan minyak atau penggilingan kopi atau penggilingan apalah gitu. Itu pakainya onta atau himar atau sapi. Nah, itu ya buat penggiling. Nah, ini
Dinukil dari Imam Nasr, Syekh Nasr ini dalam kitab Majmu' bahwa kencingnya hewan atau sapi yang digunakan untuk menggiling tadi biji-bijian itu di ma'fu. Nah, itu di ma'fu. Artinya di ma'fu itu diampuni nggak apa-apa. Meskipun dihukumi najis tapi najisnya najis ma'fu anhu. Ini. Tapi maksudnya bukan kencingnya secara sembarangan. Tadi disebutkan anil habbi. Kalau seandainya kencingnya itu mengencingi pada biji-bijian yang sedang digiling. Ya, jadi maksudnya kalau memang sapi yang dibuat giling itu kencing di biji-bijian yang sedang digiling, maka ini ma'fu, najisnya tetap najis tapi najisnya itu ma'fu. Ma'funya kata ulama lidrurah, karena kalau yang dibuat giling itu adalah sapi atau hewan yang lain, mau tidak mau ya kadang kena kencing. Kenapa kencingnya dari hewan yang dibuat giling itu tadi? Maka najisnya ya ketika mengenai biji-bijian yang digiling, maka itu hukumnya ma'fu. Artinya tetap najis tapi najisnya ma'fu anhu, tidak apa-apa. Karena kemarin dijelaskan ada najis yang ma'fu fil ma, ma'fu fis saub, ada yang ma'fu fis saub wal ma, ada yang ma'fu fil ma faqat, ada yang ma'fu fis saub faqat. Yang kemarin membaginya ada 4. Nah ini khusus sapi yang dibuat alat untuk menggiling biji-bijian ini. Kalau seandainya sapinya itu mengencingi biji-bijian yang sedang digiling, itu ma'fu anhu. Ini yang dinukil dari Syekh Nasruddin dalam kitab Al-Majmu'. Wa anil Juwaini, lan dinukil saking Imam Al-Juwaini. Al-Imam Al-Juwaini. Apa sing dinukil tasdidun nakiri, banget akan ingkar. Ingkar al-bahs ing atase pembahasan anu saking bauli tiasah. Wa tatahiru lan nyuciaken hab. Dan nyuciaken hab. Wajib nyuciaken. Artinya begini, dinukil dari Imam Al-Juwaini, sangat mengingkari sekali ketika pembahasan tentang kencingnya sapi yang dibuat alat giling itu tadi. Tentang pembahasan itu, jangan dibahas. Ya, artinya tetap najis kata beliau, wajib disucikan. Jadi tetap najis, nggak ma'fu. Kalau menurut beliau, itu nggak najis, bukan ma'fu itu kata beliau. Itu harus disucikan itu. Karena itu kok dikatakan suci gimana? Itu tetap nggak dikatakan suci. Nah ini hal-hal yang seperti ini memang ada perbedaan pendapat para ulama, karena memang berdasar ini kalau memang seandainya suatu masalah seperti ini, masalah ini, kalau alat untuk menggiling itu adalah hewan, mau nggak mau kan lama itu. Menggiling itu kan muter terus. Mau nggak mau tidak lepas dari yang namanya kencingnya hewan itu tadi. Apakah kecipratan, ataukah di situ. Tapi yang jelas oleh yang dinukil dari Syekh Nasr itu adalah ma'fu. Tetapi kalau menurut Imam Juwaini enggak ma'fu. Malah sangat mengingkari sekali, harus dicucikan. Itu. Harus disucikan. Artinya bukan ma'fu. Wa ba'atsalan bahas al-Fazari wal Imam Fazari. Bahas al-afwa ing ngapura an ba'ril fa'rati. Saking taine fa'rah tikus. Idza waqa'a dalam alikane tumiba apa ba'ar fi ma'i'in ing dalam perkara kang coer yang cair. Wa ammat lan umum apa al balwa coba bihi kelawan wuqu'ul ba'ril fa'rah fil ma'i'. Nah ini menurut Imam Al-Fazari, juga menjelaskan bahwa ketika tikus itu kadang-kadang kan banyak tuh kotoran tikus itu. Nah kotoran tikus ketika
jatuh pada suatu yang yang artinya bukan air tetapi suatu yang cair seperti minyak misalnya, minyak goreng atau apalah yang cair, bukan air tapi cair ini. Sesuatu yang cair. Menurut beliau itu adalah ma'fu. Ma'fu. Kenapa? Karena ini kalau memang umumul balwa. Idza ammatil balwa wa ammatil balwa artinya memang susah dihindari. Ini umumul balwa itu jadi ada beberapa tempat yang memang musibah, banyak tikus sekali, diusir nggak bisa nggak bisa, sehingga di mana-mana ada kotoran tikus, sehingga kotoran tikus itu kemudian mengenai sesuatu yang cair misalnya. Maka ini kalau terjadi seperti ini, umumul balwa, tidak bisa dihindarkan lagi istilahnya. Umumul balwa itu tidak bisa dihindarkan lagi. Kalau tidak bisa dihindarkan lagi, kata beliau, adalah ma'fu. Nah, najisnya itu najis ma'fu. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ini. Memang ada kalau hal-hal yang ammatil balwa itu memang diampuni atau ma'fu, itu banyak sekali itu. Hadis al-ma'fuat seperti di Fathul Jawad itu ya. Syarh Ibnul Imad itu jelaskan panjang lebar tentang al-ma'fuat. Maka diantaranya ini yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Fazari bahwa ketika sudah musibah wabah tidak bisa dihindarkan lagi tikus-tikus itu sehingga kotorannya tikus itu mengenai sesuatu yang cair, maka ini kata beliau ma'fu. Meskipun najis tapi ma'fu, diampuni, tidak apa-apa. Kenapa? Karena umumil balwa. Ini mengacu pada najis-najis yang memang umumil balwa seperti atuyur atau apa? Burung. Ya, ketika orang tawaf atau apa itu kan di Mekah sana kan tidak lepas banyak sekali burung-burung di sana, burung merpati itu sehingga kena kotorannya burung-burung ini. Nah, itu dicontohkan oleh para ulama seperti itu. Nah, ini termasuk umumil balwa. Jadi kalau misalkan tikus banyak sekali tidak bisa terhindarkan. Di mana-mana kotorannya tikus itu banyak, nggak bisa dihindarkan. Sudah mewabah lah istilahnya, namanya umumil balwa, tidak bisa terhindarkan. Maka kalau mengenai hal yang cair, ini diampuni. Atau al-ma'fu minal ma'fuat. Masya Allah. Ayo. Wa amma ma yujadu ala warqi ba'da syajar. Oh, ini salah lagi tadi. Saya ulangi lagi. Jadi yang dikatakan oleh Imam Al-Juwaini itu tadi. Jadi apa? Tadi apa? Yang tadi mana? Tadi Imam An-Nasr, Syekh Nasr di dalam kitab Al-Majmu' itu mengatakan beliau bahwa air kencingnya sapi yang digunakan untuk alat penggiling itu kan ma'fu. Nah, menurut Imam Juwaini, nah ini tasdidun nakir al-bahas anhu wa tathhirihi, bukan tathiruhu ya. Wa tathhirihi artinya tasdidun nakir alal bahas wa tathhirihi itu ngatof ala al-bahas. Artinya tathhirihi itu tathhiril hab, berarti artinya itu begini. Kayak tasdidun nakir ala tathhiril hab am bauli ma dzukira wa dzalika lima fihi minal masyaqqah. Jadi enggak dipersoalkan, jangan dipersoalkan kalau misalnya alat yang digunakan penggiling itu adalah hewan dan hewan itu pasti ada kencingnya dan lain-lain. Enggak usah dibahas, itu enggak apa-apa. Nah, gitu. Karena itu masyaqqah. Saking masyaqqah. Al-masyaqqah tajlibu taisir. Jadi enggak boleh, itu enggak apa-apa istilahnya. Jangan dibahas karena masyaqqah itu. Nah, kalau masyaqqah tajlibu taisir. Maka enggak perlu dicucikan atau apa, enggak. Walaupun ma'fu enggak usah disucikan. Kenapa? Karena masyaqqah. Kalau masyaqqah itu tajlibut taisir, maka enggak apa-apa. Nah, kalau Imam Al-Juwaini tadi salah, maaf. Tidak melihat atofnya, wa tathhirihi. Tathhirihi itu atofnya alal bahas, anil bahas.
tathhiri wan nakiri ala tathhirihi. Jadi dua-duanya kalau menurut Syekh Nasr dalam kitab Majmu' itu adalah ma'fu, tetapi kalau menurut Syekh Juwaini enggak ma'fu, enggak apa-apa, boleh saja, enggak usah disucikan. Enggak usah disucikan, enggak usah dibahas soal itu. Karena itu masyaqah. Kalau masyaqah tajribu at-taisir. Nah, ini sampai di sini insyaallah. Nanti kita lanjutkan pada amma ma yujadu ala waraqi ba'di syajar karrahwa fanajisun. Sampai di sini insyaallah nanti kita lanjutkan kembali. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Jika ada salah itu semata-mata dari saya, jika benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dengan mengkaji fikih ini kita difutuh oleh Allah, diberi manfaat dan diberi barokah ilmu kita, keluarga kita, harta kita, anak kita, cucu kita, santri-santri kita, murid-murid kita, guru-guru kita, semuanya lingkungan kita. Amin Allahumma amin. Demikian wallahu a'lam bishawab.